pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik dengan Bapak dan Ibu guru untuk mengatasi permasalahan pembelajaran di kelas. Terkadang Bapak dan Ibu kita menemukan ada beberapa murid atau peserta didik yang kurang semangat di dalam belajar, termasuk misalnya mengantuk atau tidak mau mengajukan pertanyaan atau sama sekali tidak mau tahu tentang pembelajaran kita pada hari itu. Jangan khawatir Bapak dan Ibu guru, karena di sini saya ada solusinya, yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang seharusnya dan akan mendapatkan pembelajaran yang menjadi lebih bermakna kepada peserta didik? Begini Bapak Ibu caranya. Bapak dan Ibu guru, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita akan melakukan yang namanya asesmen diagnostik, di mana asesmen diagnostik ini terbagi dua Bapak dan Ibu. Ada asesmen diagnostik non kognitif dan ada asesmen diagnostik kognitif. Nah, apa itu asesmen diagnostik non kognitif? Yang non kognitif adalah untuk mengetahui secara psikologi peserta didik, kesiapan belajar peserta didik dan gaya belajar peserta didik yang dapat kita lakukan melalui angket ataupun wawancara langsung kepada peserta didik, seperti yang saya lakukan berikut ini. Halo, iya, gimana kabarnya? Baik ya. Dan dia belajar yang nyaman itu belajar yang seperti apa? Berdiskusi. Jadi dia senang kalau seandainya belajar dengan cara berdiskusi. Berdiskusi di sini berdiskusi dengan siapa? Dengan guru, apakah berdiskusi dengan guru atau berdiskusi dengan sama teman-teman Pia? Sama teman-teman. Bersama teman-teman. Berarti Pia kalau belajar seandainya berdiskusi, mengutarakan pendapat, suka ya? Oke. Halo, selamat pagi Dika. Iya. Kamu lebih nyaman belajar itu ketika saat di dalam kelas atau saat di luar kelas? Di luar kelas ya. Kira-kira kenapa Dika suka belajar di ruang kelas? Ajarannya bisa tegang. Oke, jadi kalau di luar kelas berarti merasa nyaman karena udara yang bagus. Dika paling suka belajar itu yang seperti apa? Mendengarkan. Mendengarkan ya, berarti mendengarkan guru saat menjelaskan. Oh, itu paling disukai. Kira-kira belajar yang seperti apa yang Susan gambarkan? Berdiskusi. Oke, kenapa Susan suka berdiskusi kalau belajar? Oke, jadi Susan lebih suka ya kalau berinteraksi dengan teman-teman yang lain ya. Oke, siap. Nah, Pak Redi, di sini Pak mau nanya, ada mata pelajaran favorit tidak Pak Redi di sekolah? Pelajaran apa? Olahraga ya. Kira-kira belajar yang seperti apa yang Freddy harapkan? Nah, Bapak dan Ibu guru, setelah kita melakukan asesmen diagnostik kepada peserta didik, baik melalui wawancara secara langsung atau melalui penyebaran angket pada peserta didik dengan berbagai macam pertanyaan yang telah kita buat, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mendokumentasikannya atau menyimpannya di file Bapak dan Ibu guru. Bisa melalui misalnya Google Dokumen atau yang lain sebagainya. Nah, itu untuk apa? Supaya nanti kita bisa membuka kembali kira-kira untuk mengingat kembali gaya belajar peserta didik dan kesiapan belajar peserta didik. Baik, Bapak dan Ibu guru, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kelas ternyata setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya kinestetik, auditori, dan lain sebagainya. Sehingga kita sebagai guru itu harus dapat memperhatikan gaya-gaya belajar mereka dan memfasilitasi mereka dengan baik. Pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 7 Senayang Kabupaten Lingga adalah dalam hal konten, proses, dan produk hasil pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan kolaboratif.